Kang, sebagai seorang kreatif nih, saya ngeliatnya sebagai orang kreatif, gubernur kreatif nih, itu gimana menyatukan itu semua kemudian mengaplikasikan itu semua dalam sebuah kebijakan, Kang? Itu orang sering bertanya tuh, Kang. Gini, saya ini orangnya adaptable ya. Jadi mau di mana aja saya bisa beradaptasi. Tapi yang problem itu kan SDM saya. Dulu waktu dunia kreatif kan SDM saya kerja cepet, maaf ya. Pas masuk birokrasi agak lambat, dan gendut, besar. Jadi nggak efisien. Untuk satu urusan bisa tuh oleh 2 orang lah ya. Ini harus 10 orang. Nah, kuncinya itu pemimpin. Pemimpin berani nggak ambil keputusan. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Creative Talk. Biasanya seorang politisi itu selalu datang dari orang yang punya latar belakang ekonomi, hukum, atau sosial politik. Tamu saya kali ini agak berbeda. Karena dia adalah seorang politisi, tapi awalnya adalah professionals yang datang dengan latar belakang sebagai seorang arsitek. Dan yang menarik, tamu saya kali ini itu pernah berkarir di kota New York dan banyak mengambil inspirasi dari kota New York kemudian dikembangkan di kota di mana beliau menjadi seorang pemimpin di daerah itu. Siapa dia? Ini dia. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat, tetap semangat. Tetap semangat nih, kayaknya senang nih balik lagi ke New York nih. Iya, Kan lu dulu tinggal di sini kan? Tinggal di sini. Saya tinggal datang tahun 97 sampai 99, kerja sebagai arsitek, tinggal di Queens, di Forest Hill, kerja di 18th Street 6th Avenue. Anak pertama juga lahir di Elmhurst Hospital, masih ingat? Di Elmhurst situ. Iya, Wah, di itu kemarin waktu Covid tuh banyak banget yang masuk Oh situ. iya, saya baca Pusat di situ tuh. full ya. Banyak orang Indonesia situ. Iya, setelah itu saya ke Berkeley, dapat beasiswa, singkat cerita, jadi wali kota, datang ke sini 2015, jadi gubernur datang ke sini 2023. 23. Tapi Kang Emil kan udah berapa kali, udah pernah tinggal di New York. Iya. Kemudian balik lagi ke sini. Diaspora. Kang, ada yang berubah nggak sih, Kang? Dari struktur kotanya sebagai seorang arsitek Suasana kan? tidak berubah ya, suasana tidak berubah. Paling saya lihat beberapa bangunan baru aja di Lower Manhattan ya. Ya, lor ya. Ada Oculus, ada Memorial kan, 9/11 di sana. Lain-lain sih sama. Yang saya suka itu kan cosmopolitan. New York itu nggak kayak, maaf ya, nggak kayak kota asing gitu, karena semua bangsa ngumpul di sini. Saya bilang kalau kamu ke perempatan di Manhattan, kenapa? Di kiri ngomong India, di kanan ngomong Rusia, di belakang ngomong Inggris, di depan lagi ngomong Jepang atau apa. Ya udah, kita ngomong Indonesia. Jadi karena semua bangsa melting pot-nya dia. Bangsa ada dan aksennya beda-beda nggak masalah. Nggak ada masalah. Itu landlord saya nggak bisa bahasa Inggris, Kang. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong itu kita ibunya pakai bahasa, kadang-kadang kita pakai Google Apalagi Translate. sekarang kan Google ada Translate. teknologi juga ya. Ngomong apa, Ngomong langsung. hidup lebih mudah lah. Oh gitu. Tapi kan gimana, selama perjalanan di New York ini ada yang bisa di... Oh iya, ini nggak? saya kesini pasti sibuk ya. Agenda ada Sehari 7 katanya. hari ini aja tuh. Hari ini. Kemarin 4 ya. Satu, saya dapat penghargaan sebagai provinsi yang punya big data geografis berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Paling banyak se-Indonesia. Nah, dapat award dari pemerintah pusat. Nah, salah satu tambahan award rewardnya itu adalah presentasi di PBB. Presentasi kemarin itu kan ya? Makanya saya ke sidang PBB untuk mempresentasikan apa yang dimaksud pengalaman Jawa Barat. Kemudian ceramah di Columbia University, di John Hopkins, terbang dulu ke LA, saya pembicara Milken Global Conference sudah 3 kali. Balik lagi sini ya? Balik lagi sini, bicara di forum bisnis dan lain-lain. Terakhir nanti malam reuni di Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah. Karena saya pengurus DKM dulu. Oh, pengurus masjid juga? Iya, sama Pak Samsi Ali. Pak Samsi Ali sampai sekarang, saya dulu yang ngurus buletin. Oh, buletin Al-Hikmah dulu? Iya, desain sampulnya apanya. Wah, Bu Cinta istri saya, waktu saya kerja arsitek, dia guru ngaji di Al-Hikmah. Jadi, memori New York mah luar biasa ya? luar biasa.
Luar biasa. Tapi Second dari semua memori ini kan udah jalan kemarin ke sini dan juga ke PBB, ke UN, kemudian juga ke apa Kang yang membedakan New York tahun 97 dengan sekarang? Sekarang kan semua serba digital. Tadi lucu saya di Washington Park Square ya. Park Square. Kayaknya orangnya mungkin ODGJ kali ya. Dia ngomong ke lantai gitu. Ya saya cuek aja. Tapi di kanan ada ngomong juga sendiri. Saya kira dua-duanya sama. Ternyata ini ngomong pakai teknologi kan. Jadi satu gila beneran. Satu gila digital. Gila digital, ngomong juga sendiri gitu. Nah itu bedanya. Zaman dulu nggak ada kan. Benar. Saya kemarin jalan kaki di Broadway sama. Dia ngomong ke kiri, dia ngomong ke kanan, semua pakai earphone gitu kan. Nah itu bedanya. Jadi digitalnya sekarang luar biasa. Yang kedua, banyak wajah-wajah Indonesia ngiklan di Times Square. Kalau dulu kan jarang ya. Ada seleb-seleb apalah, produk apa dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi seasonal Kang, itu wajah itu kadang-kadang cuma sejam aja di situ. Iya, tapi kan di Indonesia kan viral, viral. Nampaknya lama gitu kan. Itu cuma 1 jam, cuma dari jam 9 jam 10 malam karena murah. Nah, terus bedanya sekarang kan di Lower Manhattan banyak bangunan baru lah ya. Ada high rise, ada museum, memorial, ada Oculus, ada macam-macam. Terus ada itu Highline. Highline itu saya copy loh Mas. Kopi di Bandung. Di Bandung. Jadi saya bikin di Cihamplas, saya pindahin PKL-nya ke atas, sehingga orang belanja di atas jalan. Di atas jalan. Ngopi bener asli. Jadi Bandung Highline lah ya. Quote unquote itu inspirasinya dari New York Highline yang mengubah atap jalan, jalur kereta menjadi jalur pejalan kaki yang paling panjang, paling inspiratif. Ya, tapi berarti kan Kang Emil ketika waktu di sini belum zaman digital. Sekarang itu zaman digital. Kang, New York ini adalah kota podcast terbanyak, terbesar di dunia. Iya. Jadi semua orang di sini dengerin podcast. Jadi kalau dalam kereta segala macam orang nggak ada orang nonton TV Kang di sini. Jadi rata-rata orang pada podcast. Kira-kira di era digital ini kan option mengakses informasi menjadi lebih banyak. Ya. Saya juga udah nggak pernah nonton TV secara schedule, namanya schedule viewer ya. Jadi nonton di jam yang saya mau aja. Betul. Pulang ke rumahnya saya jam 11, jam 10 malam, ya saya pilih-pilih. Mungkin ada berita lama hari ini diulang. Jadi memang udah nggak ada yang mantengin TV. Makanya TV pun sekarang punya 2 opsi. Ada live-nya, ada versi klip-klipnya kan. Untuk orang-orang yang sibuk tapi pengen update, dia ada pilihan nonton berita 1 menit, 2 menit sesuai pilihannya. Terlalu banyak disrupsi kan untuk kesimpulannya lah ya. Terlalu banyak disrupsi. Disrupsi COVID mengubah cara hidup kita. Disrupsi digital, komunikasi mengubah hidup kita. Disrupsi global warming mengubah hidup kita. Sekarang going to EV semuanya. Betul. Jadi, dalam revolusi 97 ya berarti sekitar 30 tahun. Itu memang perubahan besar sekali ya. 30 sekian tahun mengubah banyak dan semua advancement of technology. Ini sekarang ini baru aja ada pengumuman beberapa late night show itu berhenti kan? Oh ya? Ya, jadi kayak James Corden itu berhenti juga. Kemudian James Corden kan berhenti, bukannya lagi hits-hitsnya? Berhenti dia, karena menurun. Gitu. Ratingnya. Hanya Jimmy Fallon memperpanjang kontrak sekarang. Tapi Jimmy Kimmel masih bertanya karena di LA dia masih oke. Tapi kalau di New York ini memang turun sekali gitu. Jadi memang juga ada perubahan. Apa yang dulu legendaris New York tuh Jay Leno. Bukan Jay Leno kan di LA yang bapak-bapak. David Letterman. Letterman udah nggak ada. Dia udah pindah ke digital sekarang. Jadi dia bikin sendiri sekarang podcast dulu video di mana di CBS ya? Dia dulu di CBS kalau nggak salah, saya lupa. Itu nggak ada ya? Udah nggak ada. Gitu. Dia udah punya sendiri sekarang gitu. Jawa Barat Mas, sekarang sudah memutuskan sekian persen dari pekerjaan PNS pun nggak usah ke kantor lagi. Udah gitu kan? Ngapain? Karena COVID membuktikan kamu bisa kerja produktif. Kualitasnya sama kan? Kualitas sama. Sekarang kan Kang Emil lihat nih ada perubahan besar nih di era digital sekarang. Menurut Kang Emil sebagai gubernur Jawa Barat nih kira-kira gini, ada ini nggak? Ada perbandingan nggak di Apple? Iya, digital itu kan sambil minum ya Kang? Iya, digital itu kan kayak portal Kang. Jadi bagi orang yang paham, portal ini bisa membuat dia eksis ke dunia internasional. Baik produknya,
atau apa eksistensinya kan. Digital juga sama, bisa membawa dari luar dengan cepat ke dalam. Dia tinggal mau lihat apa si pintu itu. Mau dijadikan pintu itu entry atau pintu itu tempat orang masuk ke kita. Ya. Nah, bagi orang yang pintar, yang cerdas, digital ini is an opportunity gitu, to going global. I see. Makanya work from anywhere sekarang jadi tren. WFA. Asal ada digital akses. Betul. Gitu. Jadi mau tinggal di desa, mau tinggal di gunung, ngerjain apa aja. Maaf ya, saya punya teman nih, sukses sekarang Bang, jadi digital marketing. Tinggalnya di Bali. Hobinya motoran, main surfing. Kayak nggak kerja deh. Pegawainya 30, masih muda. 30. Karena dia masuk ke dunia baru namanya digital marketing yang nggak banyak orang masuk dulu ya. Tapi karena dan nggak ada pegawainya, karena pegawainya juga semua work from anywhere. Coba bayangan ya. Benar. Dianya work from anywhere, 30 karyawannya work from anywhere, hidupnya lebih berkualitas, tidak 9 to 5, cuannya sama, duitnya kan. Itulah revolusi digital ke mereka yang melihat digital ini sebagai opportunity. Betul. Tapi yang terjadi di sini, Kang. Jadi sekarang ini banyak gedung-gedung perkantoran itu tutup, ganti jadi apartemen. Karena sejak zaman COVID, kemudian ada pergerakan, kemudian masuk ke digital, orang jadi tidak Jawa Barat, Mas, nah, sekarang sudah memutuskan sekian persen dari pekerjaan PNS pun nggak usah ke kantor lagi. Udah gitu kan? Ngapain? Karena COVID membuktikan kamu bisa kerja produktif. Kualitasnya sama kan? Kualitas sama untuk bidang tertentu ya, layanan-layanan dokumen apa gitu yang bisa surat menyurat by online. Nggak perlu ke kantor lagi. Jadi kami pun, poin saya ya, tidak hanya di private sector, tidak hanya di ekonomi kreatif, government pun kita full digital kan. Jadi government juga harus beradaptasi kan ya? Iya, saya nyari orang terbaik buat tim saya pakai AI oleh sebuah langsung algoritma. Jadi tiap hari PNS saya itu dievaluasi oleh atasan, oleh kolega, oleh bawahan, diinput kan. Kamu kerja bagus, kamu kerja jelek, kamu korup, kamu bersih apalah. Jadi kalau saya bilang saya butuh jabatan A, nanti si komputer tuh akan baca. Nyeleksi langsung dia. Bapak butuh S3, ini grupnya. S3-nya komunikasi, ini grupnya. Yang berintegritas dari irisannya. Kok nggak? Aku bikin kriteria loh kayak ChatGPT gitu. Nanti keluar, seret, Pak ini 3 nama, pendidikan S3, sesuai yang Bapak background-nya udah masuk semua di situ. Sesuai yang mau, integritasnya terjaga, hasil evaluasi. Gitu. Saya udah begitu, makanya tahun lalu kinerja PNS birokrasi terbaik se-Indonesia Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngalahin kementerian, Waduh. I'm full digital Kang. Dulu sebagai ekonomi kreatif di bidang sendiri arsitektur, sekarang saya pemimpin 50 juta manusia. Mindset saya nggak berubah. Kita gunakan digital untuk akselerasi, untuk perubahan, untuk opportunity. Tapi ini orang jadi pengen tahu nih Kang Emil kan arsitek, kemudian menjadi politisi, kemudian jadi government gitu ya, bekerja di bidang pemerintahan yang birokrasinya beda. Dan sekarang era digital. Kang, sebagai seorang kreatif nih, saya ngeliatnya sebagai orang kreatif, gubernur kreatif nih, itu gimana menyatukan itu semua, kemudian mengaplikasikan itu semua dalam sebuah kebijakan, Kang? Itu orang sering bertanya tuh, Kang. Gini, saya ini orangnya adaptable ya, jadi mau di mana aja saya bisa beradaptasi. Tapi yang problem itu kan SDM saya. Dulu waktu dunia kreatif kan SDM saya kerja cepet, maaf ya. Pas masuk birokrasi agak lambat, dan gendut, besar. Ini nggak efisien. Untuk satu urusan bisa oleh 2 orang lah ya. Ini harus 10 orang. Ibarat kayak Voice of America kan. Kalau di Indonesia nih, kru bisa 15 nih udah. 15. Ini kita cuma 2-3 orang. 3. Ibaratnya gitu kan. Nah, kuncinya itu pemimpin. Pemimpin berani nggak ambil keputusan. Jadi, pemimpin itu kuncinya adalah berani ngambil keputusan. Pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang ragu-ragu ngambil keputusan. So, I take the risk, kira-kira begitu kan. Membubarkan organisasi ini, saya bubarkan ada. Bikin organisasi baru namanya Jabar Digital Service. Kerjanya bikin apps. Jabar Digital Service, dia bikin apps. Satu problem, satu apps. 1000 problem, 1000 apps. Waktu COVID kan, kita panik kan, data vaksin di mana, mau nyumbang pakaian di mana, kita kumpulin di satu apps. Namanya Picobar, gitu ya. Pusat Koordinasi Informasi COVID Jawa Barat. 45 feature lah. Siapa yang bikin in-house? Kita ada 1000 problem lagi bikin. Nah itu contoh saya beradaptasi. I see. Ketimbang saya hire konsultan IT lagi, lama lagi kita punya Dan SDM. itu SDM langsung PNS ya berarti ya? Iya. Berarti mereka juga mampu dong, Kang ya? Iya. Saya punya
Enggak, saya meng-hire baru. Meng-hire, Kan ya? sekarang istilahnya nggak PNS, Kang. Istilahnya itu ASN. ASN, ASN itu terbagi dua. Ada PNS, ada yang kontrak. kontrak, P3K namanya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. jalan kerja. Nah, contoh lain. Kan banyak berita bohong nih. Hoax. The dark side of digital information kan hoax. Saya bikin unit kerjanya, Kang. 5-10 orang saya kerja hire. Tiap Senin dia ngasih tahu 5 berita bohong yang harus diwaspadai. Waduh. Itu benteng pertahanan saya di era digital. Jadi nggak hanya opportunity ya, dan nggak hanya saya implementasi di reformasi, tapi juga sisi gelapnya saya siap lawan. Waduh. Kalau nggak ada gitu, Kang, berita bohong. Saya kan korban berita bohong waktu pilgub, pemilihan gubernur kan banyak. Difitnah, di black campaign. Saya bilang nggak boleh. Negara harus punya defense system terhadap berita bohong. Tapi juga mungkin karena di Indonesia sendiri media literacy belum tinggi kan. Kayak di New York ini kan Kita ranking 60-an dari 60-an ya? 70 negara Indonesia. 60-70 negara. Kalau di Maaf Amerika ya. ini kan. Konsumen hoax, berita bohong terbesar, ibu-ibu. Ibu-ibu. Pak ibu-ibu ya, jangan semua dibaca, dikirim-kirim. Cek dulu di Voice of America ada nggak beritanya, di detik.com ada nggak beritanya, di Iya, kompas.com. Kalau nggak ada di mainstream media, jangan di-share dulu, karena belum tentu fakta. Tapi kalau udah ada di Kompas, di Detik, di Pikiran Rakyat, di Tempo, baru itu faktual untuk di-share. Nah, kebiasaan kita, Kang, nggak tabayun istilahnya, nggak dicek dan dicek dulu, main sharing aja. itu cikal bakal menjamurnya berita. Hoax. Kuasai human capital yang futuristiknya itu bisa kita respon. Generasi baru Indonesia tidak melek ekonomi digital, nggak boleh. Kang, dari berita, kemudian dari digital, kemudian kan ini dari isu nasional nih, Kang. Ya, ya. Gitu. Menurut Kang Emil sendiri sebagai seorang gubernur, sebagai orang kreatif yang sudah menjalankan birokrasi pemerintah. 10 tahun saya. Iya, 10 tahun menjalankan birokrasi pemerintah. Kira-kira apa yang dibutuhkan Indonesia? Setelah Kang Emil belajar di New York dan melihat Nomor kooperasi antara Nomor Amerika satu ini. paling Ya. penting, Apa nih? jangan bertengkar. Nomor satu, simple kan, terlihat. Duh. Mungkin expect jawabannya ada futuristik. Enggak, Kang, saya 10 tahun. Kita ini hobi bertengkar dengan diri sendiri. Semua jadi bahan bertengkar. Beda pilpres, cebong kampret kadrunan, lahir. Beda pemilihan partai, beda agama, satu kunut tidak kunut, ribut juga. Klub sepak bola, 40 anak Indonesia mati, Kang, hanya gara-gara seleras fans sepak bola coba. Jadi kalau itu nggak bisa diselesaikan, nafsu berselisih bertengkar, negeri ini tuh jalannya slow, bukan nggak maju ya, tapi slow. Maka nasihat saya kepada semuanya, our main problem number one adalah hobi bertengkar. Kurangilah. Perbedaan itu adalah sudah rahmat dari Tuhan. Jangan Gimana cara kurangin, Kang? Semua orang di sana pada suka gosip. Saya kasih tahu. Ada 2 tipe manusia melihat perbedaan ya. Satu sebagai kekayaan, sebagai keberagaman, sebagai rahmat Tuhan. Satu yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Nah, jangan masuk golongan kedua. Karena kalau masuk golongan kedua, semua jadi bahan pertengkaran. Beda gender, ribut. Beda income ekonomi, dibikin rame. Beda ideologi, bikin rame. Beda baju, bikin. Nah, masuklah yang ke sini. Semua boleh warna-warni, beda agama. Yang penting rukun, ke-Indonesianya dijaga. Karena melihat perbedaan sebagai, nah saya solusinya adalah jadilah kelompok yang pertama, itu poin saya. Nah, itu yang pertama, jangan bertengkar. Ya, yang pertama. Poin kedua adalah kuasai human capital yang futuristiknya itu bisa kita respon. Contoh, nggak boleh generasi baru Indonesia tidak melek ekonomi digital, nggak boleh. Karena di situ kunci membuka, mau pasif sebagai alat komunikasi saja, ataupun aktif menggunakan digital sebagai alat produksi kan? Iya. Di Jawa Barat nih, Kang. Ngasih makan ikan lele udah pakai HP, ngasih makan ayam udah pakai HP, nyari ikan di laut pakai fish finder apps. Wah, gila. Nyiram tanaman udah pakai drone. This is the way, kira-kira gitu kan? Nyiram tanaman pakai drone ya? Iya, nyari ikan di laut nih. Dulu pakai feeling-feeling lihat buih-buih air di lautan kan. Sekarang pakai apps, koordinatnya tahu, nangkap. Itu
produktivitas ikan 3 kali lipat. Betul. Bayangkan kepada seluruh dimensi kehidupan, kita fokus pada respon ekonomi digital ini, itu yang akan membawa kita sukses. Yang ketiga, kita harus kuat di ekonomi namanya hilirisasi. Jadi Indonesia jangan lagi jual mentah-mentah. Maaf ya. Bolehlah ekspor kopinya, tapi sesekali dong bikin kafenya. Karena bisa jualan 5 kali lipat. Keuntungannya. Jangan jual nikel mentahnya, memang menguntungkan. Tapi sudah jadi baterai EV-nya kan, yang membuat si nikel itu menjadi 5-10 kali lipat added value-nya, membawa lapangan pekerjaan. Nah, kombinasi mengubah mindset ini dengan teori digital, dengan kondusivitas yang tadi, that's the way of Indonesia. Wah, keren banget. Ini keren banget nih, udah lengkap. Intinya jangan bertengkar dan melek digital, itu intinya. Saya sih nasihat yang praktis, 2 itu aja, praktekin keren. jadi berarti udah siap dong Kang untuk maju lagi nih, kalau udah gubernur mungkin next step? Nah, ya orang-orang sering nanya nih Kang, saya soal ditugasin dan suruh nanya nih, kalau itu garis tangan gitu. Kalau ada tidak bisa dihalangi, kalau belum ada nggak ada masalah. Karena hidup itu, saya pakai agama Islam ya. Hidup itu ada filosofinya. Hidup terbaik itu bermanfaat untuk masyarakat. Bisa sebagai wali kota, gubernur atau apapun. Kalau politik nasional itu agak susah ditebak. Saya survei, alhamdulillah lumayan lah ya. Selalu top 4. Ya, saya ngikutin tuh. Ya kan. Oke banget tuh. Kalau kita bilang, wah ini Kang Emil ini 4 besar. Tapi kan saya harus tahu diri. Saya sekarang anggota Partai Golkar kan. Partai Golkar sudah memutuskan Pak Ketum sebagai sosok calonnya. Saya hormati. Bahwa nanti kalau ada perubahan ada apa ya saya nggak tahu. Tapi per sekarang saya harus menjadi contoh individu yang taat pada aturan. Ya, tapi tetap berkarya dong, nggak apa berjaya untuk Indonesia kan. Karena kita butuh banget ya Kang Emil. Gini ya, saya kan nggak minta disurvei, tapi hasilnya lumayan. Saya tanya, kenapa orang senang ke kita? Itu ekspresinya banyak kan. Ke saya ada ngasih lagu, bikin lagu tentang Ridwan Kamil, semangat Pak. Ada yang bikin sketsa, maaf ya, ada yang kirim kue tumpang, kue dan nasi tumpang. Fans ya. Macam-macam. Ada yang kirim bentuknya elektoral gitu pas disurvei. Jadi kecintaan warga. Kenapa? Ya saya 10 tahun udah nunjukin track record kan. Mau ngomongin saya di bidang apa, lihat aja jejak digitalnya. Makanya dalam survei itu haters paling sedikit saya. Lumayan. Semua pemimpin ada hatersnya, tapi kalau di persentase paling kecil alhamdulillah haters saya paling sedikit. Alhamdulillah, thank you banget nih Kang Emil untuk ngobrol-ngobrol. Kita dan sorry ini kita ditemenin ini dari Bandung nih, apa dari mana nih? Ya ini produk Indonesia lah. Indonesia. Intinya saya dukung ya, di New York ada rencana Pak Konjen kan, bikin Pak Konjen. tempat di mana produk Indonesia dijual, dibikin kafe. Saya dukung dan Jawa Barat akan berpartisipasi. Asik. Kalau ada corner buat kafenya, saya mau ambil nanti jualan kopi Jawa Barat terbaik. Wah, thank you banget. Oke, terima kasih, Mas. Itu dia tadi obrolan kita dengan Kang Ridwan Kamil. Stay tune terus di Creative Talk bersama saya Naratama dan tetap stay creative. Bye.